Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM (Customer Relationship Management). Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang KPI atau Key Performance Indicator dan objektif untuk penerapan CRM. Jadi apa saja yang menjadi KPI dan apa saja objektif dalam penerapan CRM kita akan bahas dalam video ini. Dan teman-teman, KPI dari implementasi CRM kita menggunakan konsep balance scorecard. Jadi ada aspek finansial, kemudian ada aspek customer, ada aspek internal proses, dan ada aspek learning and grow. Jadi ada 4 aspek yang menjadi KPI dari implementasi CRM. Jadi finansial, kemudian customer, internal proses, dan learning and grow. Mari kita bahas satu persatu apa yang menjadi KPI daripada implementasi CRM. Dalam aspek finansial ini adalah pengukuran KPI jangka pendek, yaitu peningkatan penjualan, kemudian peningkatan nilai ekonomi dari bisnis, juga peningkatan profit per saham gitu ya. Jadi peningkatan nilai saham. Nah, ini yang menjadi KPI daripada implementasi CRM. Yang pertama yaitu aspek finansial, di mana aspek finansial secara garis besar adalah kita mengetahui mentargetkan peningkatan pemasukan perusahaan. Nah, yang kedua teman-teman, karena ini berkaitan dengan pengelolaan pelanggan, maka KPI dari pengelolaan pelanggan implementasi CRM ini adalah hal-hal yang aspek customer yang akan menjadi banyak kita jadikan indikasi dari sukses tidaknya implementasi CRM. Yang pertama, aspek dari KPI CRM misalnya adalah peningkatan closing rate, kemudian customer loyalty, customer length of stay atau customer tenure, kemudian juga aspek ARPA, average revenue per account. Jadi dalam implementasi CRM nanti teman-teman bisa mentargetkan rata-rata pembelanjaan per customernya meningkat berapa persen. ARPA, average revenue per customer. Kemudian revenue growth itu yang disebabkan karena memang pengelolaan pelanggan kita sukses sehingga terjadi peningkatan revenue. Kemudian market share. Nah, kemudian tadi market share dan share of customer. Jadi ada pengelolaan customer yang menjadi KPI adalah customer segmen tertentu yang kontribusinya kita targetkan untuk meningkat, segmen-segmen tertentu. Jadi kita memang fokus kepada beberapa segmen tertentu dalam implementasi CRM. Jadi teman-teman, yang menjadi KPI daripada implementasi CRM untuk aspek customer tadi ada banyak, mulai dari closing rate, kemudian retention rate, customer loyalty, berapa lama customer itu berbisnis dengan kita itu harusnya meningkat, length of stay, kemudian ARPA tadi, kemudian revenue growth, dan market share, dan tadi yang terakhir adalah share of customer. Jadi segmen customer tertentu terjadi peningkatan. Nah, itu aspek kedua yang teman-teman bisa jadikan KPI dalam implementasi CRM. Dan yang ketiga adalah teman-teman, yaitu internal proses. Internal proses bisa kita jadikan KPI dalam implementasi CRM, yaitu yang ada dalam aspek ini, aspek internal proses ini, standarisasi layanan. Jadi layanannya kita standarisasi, kemudian biaya produksinya menjadi lebih efisien, time to market, prosesnya bisa lebih pendek atau lebih efisien sehingga layanan produk kita bisa sampai ke market menjadi lebih cepat. Kemudian manajemen persediaan, jadi kita sudah bisa memperkirakan persediaan barang dengan sangat baik karena kita sudah mengetahui potensi dari masing-masing pelanggan yang kita punyai. Ini menjadi KPI. Kemudian, nah ini yang penting, customer information system. Dan yang terakhir untuk aspek internal proses adalah performa logistik. Dari sisi learning and grow, jadi aspek keempat dari KPI yang teman-teman nanti rumuskan dalam penyusunan KPI implementasi CRM adalah kepuasan karyawan
kemudian produktivitas karyawan, retensi karyawan, dan juga pelatihan bagi karyawan. Jadi untuk learning and grow ada 4 aspek yang kita bisa jadikan KPI dalam implementasi CRM, mulai dari kepuasan karyawan, retensi karyawan, kemudian pengembangan pelatihan karyawan, dan juga produktivitas karyawan. Nah, itu tadi 4 aspek dari KPI yang dirumuskan untuk implementasi CRM, mulai dari aspek finansial, aspek customer, kemudian aspek proses, dan juga aspek learning and grow. Jadi kalau kita tadi golongkan jadi 4, sekarang secara garis besar objektif dari implementasi CRM itu adalah 1. Peningkatan closing rate, yang kedua peningkatan sales, dan yang ketiga adalah proses upselling dan cross-selling berjalan dengan baik, dan keempat jadi peningkatan ARPA, average revenue per customer, dan juga peningkatan customer satisfaction, customer retention, dan yang terakhir adalah penurunan biaya services. Jadi kita bisa golongkan tujuannya adalah untuk peningkatan dan juga penurunan beberapa hal. Untuk peningkatan, apa yang perlu kita tingkatkan, yaitu peningkatan secara internal, yaitu peningkatan dari pendapatan, margin, profitabilitas, tingkat konversi, fokus pelanggan itu kita yang meningkat, kemudian kreativitas, inovasi, dan inovasi produk dan layanan. Nah, itu peningkatan internal. Kemudian secara peningkatan eksternal, teman-teman, adalah peningkatan dalam hal akuisisi pelanggan, kemudian peningkatan penjualan, peningkatan cross-selling, peningkatan layanan, peningkatan kepuasan, peningkatan hubungan atau relationship, dan juga peningkatan loyalitas. Nah, itu peningkatan internal dan peningkatan eksternal. Nah, kemudian dalam implementasi CRM juga kita harapkan terjadinya penurunan. Nah, penurunan dalam hal apa? Penurunan dalam faktor internal, yaitu penurunan biaya, penurunan waktu layanan, dan juga penurunan kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan pelayanan pelanggan. Dan juga penurunan secara eksternal, apa saja? Nah, penurunan dalam hal keluhan pelanggan, customer complaint-nya yaitu menurun. Kemudian penurunan dalam hal kesalahan dalam pelayanan pelanggan, kemudian penurunan pelanggan yang pergi, dan juga penurunan dari ketidakpuasan pelanggan. Itu tadi, jadi implementasi CRM terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan. Peningkatannya tadi apa saja? Peningkatan mulai dari peningkatan pendapatan, peningkatan margin, peningkatan profitabilitas tadi atau margin, kemudian peningkatan tingkat konversi, dan seterusnya. Dan juga terjadi peningkatan secara eksternal, yaitu akuisisi pelanggan meningkat, penjualan meningkat, dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu video dari saya berkaitan dengan KPI implementasi CRM. Untuk informasi lebih lanjut dan video-video yang lainnya, teman-teman bisa klik di bit.ly/Joko Ristono. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.